hati, kita tetap jauhkan dan segala cobaan apa-apa yang tidak kita inginkan. Amin. Macam juga waras buat kita semua, sahabat di tengah. Di tengah baru saja balik dari pasar dengan mama ya, tapi mama tidak jadi jalan karena belum apa-apa, kakinya sudah kesemutan sahabat di tengah. Jadi 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali memang ya. Jadi kita ikutkan juga semua saran-saran dari sahabat di tengah semuanya, dan terima kasih semua buat sahabat di tengah yang sudah memberikan saran, nasihat, dan yang sudah mengingatkan di tengah kalau yang punya asam urat tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu katanya ya. Terima kasih semua ya sahabat di tengah, ternyata sahabat semua sayang dengan kita, termasuk mama juga ya, dan terima kasih. Kalau enggak di tengah tidak tahu ya apa-apa saja pantangannya. Jadi sahabat di tengah sudah sarankan kita juga, di tengah sangat senang sekali. Jadi di sini di tengah dan mama mau masak langsung ini ya. Pak Tengah masih di kebun ya sahabat di tengah, menyiapkan buat atap gubuk kita. Tadi di tengah memang tidak ikut dengan mama karena kita ke pasar belanja mingguan kita ya. Jadi di sini pun di tengah sambil cerita ya sahabat di tengah biar kita tidak bosan. Ya biar tidak bosan. Ini di tengah mau masak gulai, masak lemak ikan emas dengan terung, tapi biasanya di tengah pakai terung telunjuk ya. Di sini di tengah pakai terung tengkode. Kalau orang kalau bilang ini terung tengkode sahabat di tengah, terung bola ya ini dia, tapi yang kecil-kecil. Ini sangat empuk sekali ya. Di tengah juga ini biasanya ini cara mama ya. Ini bawang batak, ini dia, atau bendera, kita pulin-pulin seperti ini ya, seperti pita-pita dia. Ini langsung kita masukkan seperti ini ya. Kita geser dulu ini ya, tidak nampak nanti panci kita yang sangat cantik dan mempesona ini ya. Ini nanti, dan ini nanti kita potong ya. Kita langsung masukkan ikannya ya sahabat di tengah. Ini kita spesial buat makanan, buat sayur hari ini. Kita masukkan langsung ya, sekalian bicara ya sahabat di tengah. Sekalian kita pas hari ini kita buat masakan kesukaan mendiang bapak di tengah ya sahabat di tengah, karena hari ini bapak genap 10 tahun ya mak ya. Hari ini bapak genap 10 tahun sudah berada abadi di rumah surga bapak ya. Jadi di sini kebetulan mama ada di sini. Jadi hari ini juga adik bungsu kita, si bontot kita Bapak Nirmala ulang tahun. Pas hari ini dia berulang tahun yang ke-29 tahun ya sahabat kita. Jadi di sini tadi mama kita buatlah sayur kesukaan bapakmu. Hari ini bapakmu genap 10 tahun katanya sahabat kita. Sebetulnya di tengah ternyata makin hari bapak meninggalkan kita itu rindunya semakin mendalam ya sahabat kita. Sangat rindu sekali dengan bapak, walaupun dia sudah 10 tahun meninggalkan kita. Raganya boleh pergi dari kita ya, tetapi hatinya tetap bersatu dengan kita. Dan memang pas 2 Februari itu Bapak Nirmala dulu pesta juga, memang tepatkannya paskan tanggal pestaku dengan tanggal bapak meninggal katanya sudah di tengah, biar nanti aku selalu mengenang katanya. Tadi juga kita sudah bicara dengan Bapak Nirmala, dia sambil nangis juga. Aku pas ulang tahun ini katanya, ingatlah kita bilang kan nanti tunggu kakak pulang ke kampung bilang di tengah ya, nanti kalau kau mau minta apa-apa bilang di tengah. Apalagi hari ini mama dimintakan buat sayur kesukaan bapak ya. Kenapa di tengah tadi tanya seperti itu, kenapa mesti kita buat sayur kesukaan bapak? Tidak apa-apa kata mama ya, karena aku rindu dengan bapakmu katanya seperti itu. Tadi pagi sudah itu juga dibahas ya. Di tengah diam, di tengah hanya menguji mama masih ingat enggak dengan bapak ini, cinta sejatinya, pikir di tengah ya. Rupanya dia masih ingat. Jadi bisa memasak sayur kesukaan bapak pun rasanya sangat senang kata mama ya. Dia bicara seperti itu, di tengah sedikit terkejut tadi ya di tengah, karena kata mama, rinduku ini sudah apa katanya. Kadang aku berpikir kalau tidak ingat kalian sekalian semua,
mungkin di sana lebih enak kata mama. Aduh, hai, jangan Tengah sampai nangis tadi sama Tengah, jangan mak. Seperti itu tadi sama mama ya, karena entahlah udah 10 tahun tidak kemana-mana lagi dengan bapakmu kata mama ya. Memang karena bapak dulu pernah sakit ya sama Tengah. Kalau ingat kami ke sawah kata mama ya, kalau ingat kami ke sawah, kalau menyeberang parit-parit kecil katanya, aku tuntunlah bapakmu katanya. Kalau ingat masa kenang-kenangan itu, sedih hatiku kata mama. Tak kapan lagi katanya. Jadi Tengah mencoba untuk menengahi mama tadi ya. Maaf sahabat Tengah, ketinggalan dalam kita kebanyakan apa ini. Di Tengah sedikit curhat kepada sahabat di Tengah ya, biar rasa rindu yang ada di hati di Tengah bisa berkurang. Jadi buat sahabat semua pun yang sudah ditinggalkan orang tua kita, bapak kita khususnya, karena di Tengah di sini yang sudah duluan menghadap Bapak di surga itu adalah Bapak ya. Jadi kita tetap semangat. Ingat, waktu tidak akan berhenti berputar. Hanya dengan keluh-keluhan kita, walaupun kita berlarut-larut, waktu tidak akan berputar. Waktu terus berjalan dan kita tetap melangkah, melihat ke depan, menyongsong menata hidup kita juga ya. Makanya di Tengah ini sedikit sekalian juga bertepatan hari ini ulang tahun Bapak Nirmala. Jadi gak ada kakak-kakakku di sini katanya sama di Tengah. Di Tengah kebetulan sedih juga ya, karena mama juga di sini. Tapi kata di Tengah, kalau Tuhan nanti sudah menentukan waktunya, kita bisa potong kue. Di Tengah bilang tadi sama di Tengah, memang kalau pas tanggal 2 Februari biasanya kita itu melakukan video call dengan kakak Sri juga, itu adik Aceh juga ya. Sedih ya sebetulnya, cuman ya memang seperti inilah. Tapi sedih kami, lebih kinaji sana pe aku meje. Ya walaupun lalit adik kami pe dia kumpul kami cekrina. Bapak Nirmala, Mama Nirmala, aku. Iya kata mama, sedihlah nakku katanya, sangat sedih katanya. Apalagi bapakmu tidak ada, tapi seenggak-enggaknya kami bisa kumpul di kampung katanya. Artinya sahabat di Tengah, mama, bapak Nirmala, Nirmala itu katanya yang bisa berkumpul katanya itu. Mama seperti itu pun sudah senanglah rasa aku katanya ya, sahabat di Tengah. Jadi di Tengahnya bisa berdoa lah buat mama juga, semoga mama tetap sehat, menjadi orang tua tunggal buat kami, menjadi ibu, merangkap menjadi seorang bapak, semoga sehat lah. Oke, kita sudah siap cabai kita ya. Ini makanan sangat kesukaan bapak ya mama. Makanan sangat kesukaan bapak ini. Mama mau nostalgia dengan cinta sejatinya ya. Langsung masakan ini anakku kesunatan bapaknya. Biarpun bapaknya nggak di rumah lagi, mama tetap ingat ya. Ini pas pula hari ulang tahunnya. Oh dia, Bapak Nirmala. Tadi pun sudah tadi ya sahabat kita. Ulang tahun adikmu lah hari ini, pas bapakmu 10 tahun katanya ya. Sudah 10 tahun tanpa bapak ini sahabat kita. Kuat ya. Mama Silasmi dulu masih kuliah. Di Tengah sudah nikah dengan Tak Tengah, udah 5 tahun berumah tangga. Belum nyampe ya. Kalau Bik Tua masih merantau, kalau Bapak Nirmala sudah tamat sekolah. Jadi masih banyak sekali tanggungan mama dulu. Puji Tuhan semua selesai dibuat mama ya. Sudah 10 tahun tanpa cinta sejatinya juga. Saya bersyukur ya, karena mama sangat kuat sebetulnya, sangat sabar. Dia terus bilang sama kami seperti ini,
Kalau siapa yang merindu dengan Bapak harus berdoa katanya. Bahkan nangis katanya, harus berdoa. Biar Bapak senang di sana melihat kita katanya. Oke, sudah mendidih ya sampai tengah, ini dia ya. Sebentar lagi ini sudah masak ya sampai tengah. Nanti pulang Pak Tengah dari kebun enak rasanya ini. Sudah mendidih, masak lemak kesukaan mendiang Bapak ya. Gulai kesukaan mendiang Bapak di tengah sudah masak ya. Nah, ini dialah. Kita matikan. Mantap. Sedap. Langsung ringan Bapak Mama Karo. Oke ya sahabat di tengah, jadi sudah selesai kita tadi masak sayur kesukaan Bapak. Semoga 10 tahun Bapak tidak lagi bersama kita. Semoga arwah Bapak tenang di surga, dan kami juga di sini tidak pernah akan lupa tak berdoa dan selalu mengenang Bapak di dalam hati kami ya. Dan khususnya juga hari ini selamat ulang tahun buat Bapak Nirmala, adik bungsu kami. Semoga panjang umur, sehat-sehat dan tetap diberkati, menjadi imam yang benar untuk keluarganya, dan jangan lupa berserah diri kepada Tuhan, dan menjadi orang tua juga suami yang kuat buat anak dan istri ya, dan tetap bersyukur seperti itu ya. Jadi walaupun katanya sudah rindu berkumpul, udah 29 tahun aku katanya di tengah, berdoa semoga nanti Tuhan memberikan waktu agar kita bisa berkumpul ya. Mama juga di sini. Aku berdoa walaupun aku orang tua tunggal ya, tapi aku tetap berdoa sama anak-anakku semua, sama cucu. Itu juga sama di tengah ya. Walaupun di tengah belum punya momongan, tapi aku tetap berdoa sama menantuku. Aku udah 15 tahun di tengah ini sebetulnya berumah tangga ya. 14 tahun. 15 tahun. 14 nih. Tapi sampai sekarang belum punya momongan, itu pun nggak apalah. Tapi aku tetap berdoa saja sama Tuhan supaya di tengah ini cepat punya momongan ya. Semua anak-anakku kalian doakanlah di tengah ini supaya dia cepat punya momongan ya. Amin. Dan biarlah di tengah tidak akan melarang Mama untuk menangis hari ini. Mungkin rasa rindu sudah sangat-sangat rindu kepada Bapak ya, dan mungkin rasa rindunya kepada anaknya semua, karena sudah 5 tahun kita tidak pernah berkumpul. Ini pun tadi tahun 2022 kita bisa berkumpul di sini juga semua, walaupun tanpa Bik Tua, walaupun tanpa kakak Sri di keluarga di Malaysia ya, tapi Bik Tengah sangat senang, apalagi hari ini Bik Tengah juga bisa di sini dengan Mama. Tapi aku sedih juga anakku kan, biasanya asal ulang tahun adik bungsu itu kan, walaupun kami nggak punya duit tapi kami tetap berkumpul sama-sama situ 4 orang. Ini enggak, dia cuma 3 orang, kan sedih juga kita karena sama tanggal lahirnya sama bapak, jadi bapak pun sama juga sama anaknya, tanggal lahirnya, tanggal pestanya pun sama, apa-apanya pun sama dengan bapak. Jadi aku sedih juga lah karena nggak ikut Mama hari ini ulang tahun adik kan. Iya. Biasanya pun cuma kami orang 4. Iya, tidak apa-apa nanti kalau sudah ada waktu. Bancikan kita silahin Mama ya. Bancikan kita. Mudah-mudahan bahagia nih, nanti rezeki dari Tuhan. Barinaka kita pulang kerina je, lagi ikut kakak si Aceh, lagi ikut adik si Malaysia. Pokoknya kita aja arah kelang senang aku. Iya, seperti itulah tadi dia sedikit catatan hati di tengah dengan Mama ya, sahabat di tengah. Jadi kita sekalian curhat buat sahabat semua dimanapun berada, yang sudah tidak mempunyai, yang sudah tidak lengkap lagi orang tua,
Mungkin bapak yang sudah duluan menghadap sang pencipta, mungkin mama yang duluan menghadap sang pencipta. Kita jangan pernah berputus asa, ingat kita terus melihat ke depan, karena semuanya hanya menunggu gilirannya sahabat di tengah. Kita ini ibarat menunggu bis antri ya. Jadi kita cukup berdoa, semoga semua keluarga kita yang sudah menghadapkan sang pencipta ditempatkan tempat yang layak di rumah surga Bapa seperti itu, dan dilapangkan jalannya dan diampuni dosa-dosanya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di tengah dan mama hari ini, dan Pak Tengah juga yang ada di kebun menyiapkan atap gubuk kita ya. Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat. Jadi ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap bersyukur dalam segala hal, dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aja, salam satu hati, salam di tengah. Sampai jumpa. Oke sahabat Beteng Haya, hari ini Pak Tengah cuma sendirian ke kebun. Jadi Pak Tengah mau pasang ini terpal ini ya, karpet ini dulu di atas untuk tarumnya, karena atap kita yang lama terlampau muda. Dulu pas kita bangun rumah udah nggak tahan lagi diangkatnya, udah rapuh. Nah ini kita dulu, karena di sini pun kita mesan atap itu payah ya, lama juga baru ada. Jadi inilah kita pasangkan dulu. Oke ya sahabat Beteng Haya, Pak Tengah tinggal ngerapikan aja ya. Nah, seperti itu besok pondok kita. Nanti kalau udah ada pesanan atap kita bisa kita tukar. Ini kita pasang di bawah ya. Nah. Oke ya sahabat Beteng Haya, mungkin sampai di sinilah dulu pembenahan gubuk kita ya. Karena masih banyak juga pekerjaan yang tertunda ya. Untuk sementara udah boleh lah. Nanti kalau udah siap pesanan atap kita, bisa kita ganti, ambil terpal karpetnya kita pasang di bawah. Kita pasangkan lagi naik apanya ya, atapnya. Sementara gini pun udah jadilah. Nah, itu berteduh aja kok. Tapi masih berantakan semua ya. Mungkin besok lah kita benahi ini semua, karena tadi sendirian Pak Tengah ke kebun. Mungkin besok di tengah sama mak mertua yang bersih-bersih sini ya. Pak Tengah besok mau lanjut kerja di bawah, di belakang pruning. Karena udah sore Pak Tengah pun mau langsung pulang ya.